zat pelarut yang berbentuk padat, yang molekul berdekatan maksudnya. Oke, ada nge-lag. Jadi maksudnya ini tadi tidak terdengar jelas, tidak apa-apa. Oke. Lanjut, 11. Kovalen nonpolar tidak dapat mengantarkan listrik dalam padatan, lelehan maupun larutan. Ya. Lanjut. Elektrolit yang kuat memiliki nyala lampu yang terang, elektrolit lemah memiliki lampu yang redup, non-elektrolit tidak memiliki nyala lampu. Iya, oke. Lanjut, 13. Loncat, nomor 14. Jenis lautan terbagi menjadi dua, yaitu lautan elektrolit yang dapat menghantarkan listrik dan lautan non-elektrolit yang tidak dapat menghantarkan listrik. Ya, lanjut. 15. Larutan elektrolit dapat menghasilkan gelembung, sedangkan larutan non-elektrolit tidak memiliki gelembung. Lanjut, 16. Dalam uji elektrolit, kalau si lampunya nyala atau redup dan ada reaksi seperti gelembung, itu larutan elektrolit. Oke. Lanjut. 17. Derajat ionisasi dapat dihitung dari jumlah elektron ion dibagi jumlah elektron awal. Oke. Lanjut. Terdapat dua jenis larutan berdasarkan daya hantar listrik, yaitu elektrolit dan non-elektrolit. Ya, oke, lanjut. 19. Elektrolit kuat mempunyai daya hantar listrik yang relatif baik. Oke. Lanjut. 20. Senyawa kovalen polar padatannya, yuk, udah Pak. Kovalen polar padatannya tidak menghantarkan listrik, lelehannya tidak menghantarkan listrik, namun larutannya menghantarkan listrik. Iya, oke. Lanjut. Cara menguji larutan elektrolit dan non-elektrolit dapat menggunakan arus listrik larutan dan baterai. Iya, oke. 22. Larutan elektrolit mengandung ion-ion yang dapat menghantarkan listrik. Oke. Nomor 23. Kalau pas diuji terus tidak ada reaksi sama sekali, berarti larutan non-elektrolit. Oke. Lanjut, 24. Ion padatan tidak menghantarkan listrik. Oke. Lanjut. Lanjut. 25. Contoh yang tergolong elektrolit adalah senyawa ion, yaitu NaCl dan H2SO4, dan senyawa kovalen polar HCl dan H2SO4. Oke. Kemudian lanjut. 26. Larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik karena mengandung ion-ion yang bergerak bebas. Iya. 27. Larutan elektrolit kuat terbentuk dari terlalunya senyawa elektrolit kuat dalam pelarut air. Oke. Lanjut. Elektrolit kuat memiliki derajat ionisasi yang sempurna. Iya, oke. Lanjut. Senyawa ion NaCl H2SO4 tergolong elektrolit dan juga senyawa kovalen polar HCl dan H2SO4 juga termasuk tergolong elektrolit. Oke. Lanjut. Contoh non-elektrolit itu urea, glukosa, dan etanol.
Iya, oke. Lanjut. Elektrolit yang kuat menghasilkan gelembung yang banyak dan nyala lampu yang terang. Oke, lanjut. Larutan elektrolit menghantarkan listrik karena terdapat ion-ion di dalamnya. Sehingga semakin banyak ion di dalam larutan, semakin kuat larutan menghantar listrik. Oke. Lanjut. Nomor 33, terakhir. Elektrolit kuat mempunyai daya hantar yang relatif tinggi, sedangkan elektrolit lemah mempunyai daya hantar yang relatif rendah. Iya. Oke. Kembali ke nomor 6. Jika strukturnya tidak terurai, maka tidak bisa menghantarkan listrik. Oke. Kemudian ini minta Farel ulangi, coba Farel. Barangkali jaringannya udah membaik. Yang ini Pak, saya ngambil yang dari proses melarut itu Pak. Boleh kan? Boleh, boleh. Molekul pelarut pada saat dimasukkan ke cairannya awalnya berbentuknya seperti padat. Oke, thank you. Nah, nomor 13 absen ini tidak ada di sini ya. Oke. Kemudian apakah ada pertanyaan yang muncul dulu yang pertanyaan nanti bisa langsung ini mah enak chat, jadi chat bisa privately. Jadi kirim chatnya ke saya ya. Jadi udah nggak perlu pakai yang kemarin. Silakan yang ingin bertanya langsung atau langsung bersuara juga bisa. Oke, kita akan melihat jadi untuk membantu ini kita perlu lihat berkaitan dengan mengenai membantu untuk mengenali sebenarnya ya. Kita amati di sini. Semua di sini tentunya dalam bentuk ini kan kita berbicara mengenai elektrolit dan non elektrolit ya. Sudah disebutkan mengenai ada yang menghantar, ada yang tidak menghantar. Jadi yang menghantar itu kita namakan elektrolit, yang tidak, berarti yang tidak kita namakan non gitu ya. Nah ini ada elektrolitnya itu ada yang kuat, ada yang lemah, begitu ya. Dan kemudian yang kuat tadi udah disebutkan untuk elektrolit itu karena ion-ionnya bisa bergerak gitu ya. Tentu kedua ini karena elektrolit maka di dalamnya itu ada ion-ionnya ya, ada ion-ionnya. Nah, yang dibilang elektrolit kuat itu ionisasi dia dibilang sempurna ya, sempurna. Kalau yang lemah kita katakan ionisasi sebagian gitu ya, ionisasi sebagian. Jadi di dalam hal ini kita katakan ionisasi Oke, kita lanjut lagi. Apa suara saya terdengar nggak sekarang? Oke, soalnya tadi nge-lag ya. Nah, ini ionisasi sebagian, gitu ya. Jadi dalam proses tentunya yang menjadi fokus itu apakah zat larutnya itu bisa mengion atau tidak, gitu ya. Ini bisa menghasilkan ion atau tidak. Nah, di dalam hal ini kita mau perhatikan lagi, ini bisa menghasilkan ion atau tidak. Nah, untuk yang katakan yang bisa mengion ya, kita mau mengenali, kita mau terbantu ya. Untuk yang ion sempurna ini merupakan zat larut, dia senyawa ion gitu ya, senyawa ion, dan kemudian dia adalah senyawa kovalen polar gitu ya, senyawa kovalen polar.
Nah, untuk identifikasi apakah dia senyawa ion atau tidak, maka itu kita perlu alat bantu. Nah, alat bantunya ada, walau memang perlu dihafal. Nah, untuk yang ion-ion ini, itu ada di halaman untuk senyawa ion dan senyawa kovalen polar. Senyawa kovalen polar itu ada yang sempurna, ada juga yang sebagian, gitu ya. Jadi kalau di dalam proses ini artinya ada yang senyawa kovalen polar yang ionisasinya sempurna, ada juga yang senyawa kovalen polar ionisasinya adalah sebagian, gitu ya. Seperti yang terlihat di video itu mengenai CH3COOH ya, asam cuka gitu ya. Sekarang saya mau menerangkan mengenai tata nama ion-ion gitu ya, supaya membantu untuk kita mengenali senyawa apakah itu senyawa ion atau bukan. Nah, kita lihat di sini namanya saja senyawa ion gitu ya, senyawa ion. Itu tentunya ionnya itu terdiri dari ion positif dan juga terdiri dari ion negatif. Ion positif kita sebut kation, kemudian ion negatif kita sebut anion. Nah, di sini kita lihat halaman 240. Halaman 240, di halaman 240 ini kita lihat tabel 6.1 begitu ya. Nah, nomor 1, nomor 2 kalian buka bukunya. Nomor 1, nomor 2 itu adalah unsur yang ada di golongan 1. 1A ya atau 1. Nah, di sini kita lihat bahwa dia adalah natrium. Karena golongan 1, maka ionnya adalah Na+. Kemudian K-nya juga K+. Kalau sampai nanti akan muncul misalkan rubidium golongan 1, dia akan juga Rb+. Jadi semua golongan 1 itu adalah +1. Kemudian yang ketiga, keempat, kelima, itu adalah golongan 3A atau golongan 2A. Golongan 2A atau golongan 2. Nah, maka dari itu, golongan 2, kulit terluar mengandung 2 elektron. Dia bisa lepas semuanya untuk menjadi ion. Makanya menjadi ion Mg2+, Ca2+, dan Sr2+. Sampai misalkan di Ba2+, kemudian termasuk Ba, ya udah selesai. Jadi itu ion-ion yang ada 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Kemudian untuk yang ketujuh, ketujuh itu adalah golongan 3A atau 13. Nah, di sini golongan 3A dia melepas 3 elektron ya di elektron valensi. Makanya Al3+ gitu ya. Kemudian nomor kita lihat, nah ini nomor 8, nomor 9, nomor 10 itu perlu dihafal ya. Itu perlu dihafal. Yang ini termasuk golongan transisi. Kemudian nomor 15, 16 gitu ya. Nah, ini ada nomor 15, 16, kemudian 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22. Nah, itu adalah golongan transisi gitu ya. Transisi. Untuk transisi yang cuma satu macam gitu ya, transisi yang satu macam itu ada di nomor 8, 9 sama 10, yaitu untuk Zn2+, kemudian Ni2+, dan Ag+, ya Ag+. Nah, ini dihafal ya.
15 itu ada Fe2+, ada Fe3+. Kemudian di sini Hg-nya itu ini Hg2 2+, kemudian ini Hg 2+. Untuk namanya sendiri, nah ini perlu dihafal. Kalau ini mah besi 2. Nah, gitu ya. Ini besi 3. Nah, seperti itu. Jadi namanya itu muatannya itu dipakai sebagai namanya ya. Nah, ini tentunya kita pakai bahasa Indonesia raksa. Raksanya ini di sini yang nomor 17 itu raksa 1. Kemudian kalau di sini adalah raksa 2. Begitu ya. Nah, kemudian di sini nomor 19 itu Cu+, kemudian Cu2+, ini adalah Au+, kemudian Au3+. Nah, di sini diikuti aja, 19 itu tembaga, 1 dan 2 nomor 20, 21 dan 2 itu emas 1 dan 3. Gitu ya. Nah, kemudian, oh iya, nomor 23 juga transisi. Ya, PT, platinum. Platinum itu transisi. Jadi 14. Ini kalau platinum satu jenis. Ya. Yang ini yang stabil, yang ada di alam. Kemudian, ada juga yang termasuk golongan yang non-logam, gitu ya. Tapi maksudnya golongan logam yang ada di bawah, tapi golongannya termasuk golongan 4 ya. 11 dan 12. Itu adalah Sn2+ dan Sn4+. Kemudian ada Pb nomor 13 dan 14. Itu adalah Pb2+ dan Pb4+. Nah, di sini adalah ini mah timbel ya, kayak nasi timbel. Seingat saya mah timbal ya, timbal. Ini timbal 2, ini timbal 4. Ya. Nasi timbel, jadi lapar. Oke, seperti ini ya. Nah, kemudian Sn itu timah ya, timah 2 sama timah 4. Nah, ini untuk membantu menghafal lebih cepat ya, maksudnya ada pengelompokannya. Kemudian nomor kation yaitu ion positif nomor 24 itu adalah amonium yaitu NH4. Ini adalah Cas ya, ini adalah Cas. Kenapa? Karena dia senyawa kovalen semua yaitu non logam. Jadi non logam ikatan kovalen yang memiliki muatan ya. Ini cuma satu-satunya, yaitu NH4+ ini. Ya. Oke, jadi kemudian saya perlihatkan, di sini diperlihatkan mengenai P-table. Untuk Sn sama Sn dan Pb. SNPB itu ada di sini ya. SNPB. Nah, jadi di sini kita mengenai yang kita hubungkan sifat periodik, semakin ke bawah sifat elemen-elemennya semakin bersifat logam. Ya, makin bersifat logam. Karena yang menjadi ion-ion itu hampir 99% itu adalah logam, gitu ya. 99% itu logam. Cuma satu ini aja. Ini yang non logam. Oke, dari tadi ya. Thank you. Ya, karena tadi nge-lag tadi. Oke, tunggu saya ngecek ini dulu. Nah. Jadi semoga tadi bisa mengikuti ya tadi di halaman 6.1. Tadi saya mencoret-coret di sini. Oke. Nah,
Kita lanjutkan mengenai tabel 6.2. Tabel 6.2. Oh. Oke, udah ada pesan banyak di sini. Nggak ngeh. Udah 10 menit. Maaf ini. Iya. Kita lihat, nanti ada pertanyaan juga. Oke, 6.2. 6.2. Kita 6.2 dulu ya. Nah, 6.2 nomor 1 kita hafal OH- itu namanya hidroksida. Ini untuk mengenal ia senyawa ion atau bukan. Nah, kemudian nomor 2, 3, 4, 5, 6 itu semuanya adalah satu unsur gitu ya. Satu unsur. Berarti, nah ini ada keteraturan ya. O itu kita namakan oksigen. Kemudian F itu atom F itu namanya adalah fluorin ya, fluorin. Nah, untuk ketika menjadi ion O2-, F-, satu unsur menjadi ion, berarti namanya itu ada perubahan ini menjadi oksida. Berarti ada kata tambahan ida. Berarti ini kalau ini mah oke, anggap igen diganti ida gitu ya, igen diganti ida. Kemudian kalau fluorin ini ini diganti ida gitu ya, menjadi fluorida gitu ya. Nah, termasuk kemudian Cl ya mau nggak mau menjadi klorida, kemudian iodida nomor 6 ya. Ini Cl-, ini kemudian Br- dan klorida, kemudian ini akan menjadi Bri, ini menjadi bromida, dan ini iodida. Nah, jadi keteraturannya seperti itu ya. Kemudian nomor 7. Nomor 8 itu adalah S, itu adalah, tapi ini kita pakai bahasa Inggrisnya ya, sulfur. Nah, ini menjadi urnya diganti ida, sulfida. Jadinya adalah S2- gitu ya. Muatannya bagaimana? Nah, ketika kita melihat tabel periodik itu akan sangat membantu sekali. Nah, ini adalah golongan 16, ini adalah golongan 17, ini adalah golongan 16 ya. Jadi untuk mencapai sempurna berapa? Kalau oksigen tentunya 6 elektron keluar, berarti dia menerima 2 elektron, 2-. Termasuk belera S ini juga ya menjadi sulfida. Ini 17 berarti ini 19, maksudnya 9. Berarti kalau konfigurasi bornya itu 2 sama 7, berarti dia terima 1, makanya -1 ya. Kemudian kita masuk ke nomor 7. Nomor 7 ini dihafal. Cn- itu kita namakan sianida ya. Kita namakan sianida. Oke, nomor 9 sekarang. 9, 10 kita lihat C sama Si. Dia satu golongan gitu ya, satu golongan. Dan kemudian dia berikatan sama O, CO3 sehingga menjadi ada muatannya. Ini SiO3 sehingga ada muatannya. Nah, ini ada keteraturan yang kita bisa hafal. Karbon, kalau ini adalah silikon. Ini ada silikon. Nah, kita amati di sini menjadi silikon. Nah, menjadi silikon. Kita amati sekarang ini silikon. Nah ini ada AT ya. Jadi karbonat. Ada AT. Kalau AT itu artinya, AT itu berarti ada oksigen, kemudian dia bermuatan. Nah, ini menjadi silikat. Ya, menjadi silikat. Jadi ada on
Jadi onnya itu semua dilepas, ini onnya juga dilepas. Oh, onnya ini enggak. Jadi karbonat gitu ya. Jadi langsung ditambahin aja. Tapi kalau silikon onnya dilepas, kemudian dipasang sama at. Nah, kemudian untuk yang ini C2O4 duamin itu adalah berkaitan sama ini di apal oksalat. Tapi at tetap ada oksigennya ya, oksalat. Nah, ini enggak ada keteraturan. Yang kemudian adalah CH3COO-. Ini adalah asetat. Ini enggak ada keteraturannya. Ini at. Nah, kemudian dari nomor 13, 14, 15, 16 sampai katakan 22 itu ada keteraturan. Keteraturannya begini. Yang kita hafalkan adalah berkaitan sama at-nya dulu, yaitu nitrat. Nitrat ini tentunya nitrat, nitrogen gitu ya. Berasal dari nitrogen, maka NO3-. Kemudian kalau berkurang satu itu namanya nitrit. Jadi ini NO2-. Kemudian yang ini sulfur, ya sulfur. Karena ada O-nya kita namakan sulfat. Ini ada SO4 duamin. Nah, duamin ini dihafal. Kemudian SO3 duamin. Ini namanya sulfit jadinya, ya. Nah, sekarang kita lihat nomor 17. Kita lihat nomor 17. Di nomor 17 itu adalah berkaitan sama 17, 18, kemudian 19, 20, 21, 22. Nah, di sini itu adalah berkaitan sama P. P itu golongan 15 atau golongan 5A. P, kemudian AS, kemudian SB. Ya. Kemudian yang nomor 18 itu PO4 3-. Ini namanya fosfat. Jadi fosfor berubah menjadi fosfat karena ada O-nya. Di sini adalah menjadi fosfit. Ini adalah PO3 3-. Ke bawah sama ya. Hanya ini namanya adalah SB itu antimon, makanya antimonat. SB itu AS itu arsen, makanya namanya arsenat. Kalau SB baru antimon, makanya antimonat. Gitu ya. Ini sama juga ASO4 3-, ini SbO4 3-. Nanti antimonit kemudian arsenit ya. Oke, kita lanjut. Untuk nomor 23, 24, 25, 26 itu adalah namanya berkaitan sama Cl gitu ya. Jadi ini adanya dari klorin kemudian menjadi klorat. Nah, klorat sendiri ClO3-, kemudian ClO2- itu klorit. Kemudian kalau dia pakai katakan berkurang satu lagi ClO-, ini pakai berkurang lagi itu pakai kata hipo ya, hipopotamus. Hipoklorit. Kemudian kalau O-nya bertambah 4-, ini hiper ya, hiper, tapi yang dipakai pernya, perklorat gitu ya. Nah, kemudian 27, 28, 29, 27, 28, 29, 30. Nah, ini tidak ada keteraturan ya. Ini adalah MnO4-, ini MnO4 2-, tapi at-nya masih ada ya, manganat. Jadi mangan sama oksigen. Kalau ini permanganat. Ya, jadi masih manganat, masih ada at, ini masih ada at. Kemudian ini CrO4 2-, ini Cr2O7 2-. Ini namanya kromat, ini tetap berarti krom sama oksigen, cuma angka-angkanya perlu dihafal, yang ini adalah dikromat. Ya. Oke. Sekarang kita diskusi yang pertanyaan ini. Pak, mengapa garam dapur padatan tidak dapat menghantarkan listrik, sedangkan larutan garam dapat menghantarkan listrik? Oke. Nah, ini berkaitan dengan kalau padatan, si Na garamnya itu dia
nggak bergerak, nggak ada sesuatu yang membuat bergerak, ya. Maka ini adalah plus, ini negatif. Ini padatan. Jadi ketika dialiri listrik, ya sudah, karena dia nggak bergerak, tidak ada proses pergerakan ion sehingga terjadi aliran elektron, gitu ya. Nah, kalau misalkan larutan, apa yang terjadi? Ketika larutan, yang terjadi itu adalah misal ya, yang terjadi, tapi nanti detailnya itu ini kan elektrodanya, kemudian ini dipasang sama baterai gitu ya. Nah, di sini ada positif, ini ada ion negatif. Oke, ini lambang positif, ini negatif, ini cuma diperpanjang, ini jadi negatifnya. Nah, sekarang karena dia terlarut ya, ionnya bisa bergerak, ionnya bisa bergerak. Kenapa ionnya bisa bergerak? Karena ada molekul H2O yang menyelimuti ya. Di sini tentunya akan ini dengan H, kemudian O, ini H. Jadi akan dibawa oleh airnya. Ya, akan dibawa oleh air. H akan dekat ke negatif, kemudian kalau ini adalah yang positif, maka dekat sama oksigennya. Ini H, ini H. O, ini H, ini H, gitu ya. Ini O, ini H, dan ini H. Terus dikelilingi ya. Terus dikelilingi. Nah, sekarang kita mau lihat ketika dia mendekati sama yang positif, ini akan terjadi aliran elektron. Contoh ya, misalkan ini misalkan NaCl gitu ya. Oke, saya pakai NaCl. Tapi ini bahannya dipelajari nanti di kelas 12, tapi prinsipnya sekarang ini. Nah, ini mengenai baik misal ya. Misal ini adalah ionnya itu ion udah jelas ini NaCl ya. Cl-, ini berarti Cl-. Jadi apa yang terjadi? Ketika dia berdekatan dengan elektrodanya, nanti dia akan dengan sendirinya berubah menjadi Cl2. Ini butuh 2 Cl sambil melepas 2 elektron. 2 elektron ke elektrodanya mengalir ke atas. Jadi kalau misalkan bukan larutan, apa yang terjadi? Ini adalah negatif, positif, positif, negatif. Dia nggak bisa bergerak. Ini lempengannya. Jadi karena dia nggak bisa bergerak, ya tidak ada kemampuan untuk dia itu akhirnya melepas elektron, gitu ya, nggak ada kemampuan. Nah, ini kan akibatnya apa? Kalau ada kemungkinan nyala sedikit, nyala dikit, habis itu mati lagi ya, tapi nggak continue jadinya. Kalau ini masih continue kalau larutannya. Kenapa? Karena Cl-nya jadi Cl2 gas, nanti menguap. Karena ada ion yang lain yang bergerak lagi, karena dia kan menarik, karena dia adalah kutub positif, dan dia menarik di sini kutub positif, dia tentunya menarik yang negatif ya. Kemudian ada Cl- lagi mendekat lagi, berubah lagi jadi Cl2. Nah, jadi termasuk kalau ini adalah aliran elektronnya masuk ke kawat, tapi sekarang kalau yang di kiri nanti elektronnya itu ditangkap oleh ion-ionnya nanti. Nah, jadi dengan begini artinya ada siklus tertutup. Jadi ini mengalirkan elektron, kemudian ada yang nampung. Yang nampungnya itu ion-ion untuk berubah menjadi molekul. Gitu ya, molekul. Nanti di kelas 12 ini kaitannya itu adalah namanya elektrolisis. Gitu ya. Nah, jadi karena ada siklus, karena ada yang nampung, dan kemudian untuk ion-ion negatif itu akan ada yang mensuplai, maka terbentuklah siklus aliran elektronnya jadi tertutup, jadi terus membentuk siklus, gitu ya. Oke. Iya. Kemudian sampai di sini tidak ada pertanyaan lagi. Jadi kalian udah bisa mengerjakan ya latihan. Jadi latihannya ada di halaman. Jadi lihat-lihat, kemudian usahakan dijawab. Kalau ada mau diskusi, silakan lewat line ya. Berarti ini ada uji pemahaman diri, dia nomor 1 sampai di sini sampai nomor 10. Kemudian latihan 5.1 itu nomor 1 sampai nomor 4 gitu ya.
Nanti minggu depan kita akan membahas mengenai reaksi redox. Oke, terima kasih waktunya dan sampai di sini dulu.